Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, rodu salam ibadatun, ari ngajawab salam eta hukumna ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafan wa fadlan wa syarafa bihi al-aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bi judihi adla. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala an-nazim, nabiyyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Pertama kali anu kusim abdi dihormati pun guru selaku pimpinan pondok pesantren Riyadul Awamil, anu mudah-mudahan anjeunna sing dipanjangkeun yuswana amin, sing dijembarkeun rezekina amin, sing diseureurkeun santrina amin, sing disobarkeun dina segala cobaanana sareng mudah-mudahan anjeunna biasa melaksanakeun rukun Islam anu kalima amin. Anu kadua kali anu kusim abdi dihormati ibu-ibu jamaah pengawasan anu hadir di majelis taklim sareng santriwati anu di ngaji, anu mudah-mudahan urang sadayana sing menang karidhoan ti Gusti Allah Maha Suci amin. Allah Rabbul Nijati anu ngamiling sadaya puji anu diibadah ku saban-saban jalmi urang kota urang sisi. Puji sinar syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah anu Maha Ghafur, anu nikmatna tiada terukur, anu mudah-mudahan urang sadaya jalmi anu salukur amin. Sebab lamun urang syukur insyaallah nikmat urang bakal ditambah ku Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi sebaliknya lamun urang ingkar kana nikmatna niscaya azab Allah sangat pedih. Salawat wa salam pangmugia sing dicurahkeun sareng dilimpahkeun ka baginda alam Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, maha profesor anti lacur, anjeunna lah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dengan kantun ke para sahabatna baik sahabat qorib maupun sahabat baikna anu parantos anil aksi berantisipasi dalam rangka menembus dinding-dinding Arabia sampai Eropa, dari dataran Asia sampai Amerika, yang membawa misi suci yang mengislamkan suku Yahudi dan Nasrani yang sudah berkobar di penjuru dunia ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan sebuah hadis Nabi yang berbunyi, tuba liman yaroni wa amana bi, tuba liman yaroni wa aman. Artinya beruntunglah bagi orang yang melihatku, kata Nabi, dan dia beriman kepadaku. Untung 3 kali, artinya lebih beruntung orang yang tidak pernah melihat aku, kata Nabi, dan dia beriman. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW adalah pembawa pembaharuan. Katakanlah dalam bahasa sekarang reformis dunia. Ia mampu mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang ilmiah, masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Semuanya dilandasi oleh 3 sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan umat. Ini tertera dalam sebuah firman Allah, "Wa bima rahmatin minallahi linta
wabarakatuh. Melihat keberhasilan Islam di tengah-tengah umat, Islam tak dihargai lagi sebagai agama. Al-Quran sudah diabaikan, limbah iman melanda, perubahan budaya terjadi di sekitar umat. Katakanlah orang banyak alergi bila dikatakan Islam. Akhirnya diundanglah para cendekiawan, dikumpulkan para ulama, dilakukan dengan berbagai pengotongan hewan, dan diadakannya pula satu perlombaan berupa lomba karya tulis, di mana tema lomba itu kembali menggali sejarah Rasul dan masa kecil Rasul dan bahkan sampai utusannya. Dan juara lomba itu bernama Syekh Ahmad Marzuki dengan kitabnya yang cukup populer di kalangan para santri yang disebut Berjanji atau Roy. Jauh sebelum alam ini dicipta, Nur Nabi sudah di-training untuk dunia. Bahkan hadis qudsi mengatakan dengan jelas bahwa alam ini tidaklah pernah diciptakan Allah kalau tidak menciptakan manusia yang luar biasa, Al-Mustafa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bernama Ahmad di langit dan Muhammad di bumi. Keturunan dari Bani Hashim, sukunya adalah suku Quraisy, satu suku yang mendominasi sekitar Mekah. Hadis qudsi itu berbunyi, laula kalamma khalaqtul aflaq. Artinya, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan yang membuat heran dunia. Saudara-saudara, bumi Mekah dikenal dengan tanah yang tandus. Ketika Nabi dilahirkan, berubah menjadi bumi yang subur. Pohon-pohon yang kering tumbuh berkembang menjadi pohon yang hijau. Masyarakat sekitar merasa ada sesuatu yang berubah. Rupanya telah lahir manusia biasa dan luar biasa, pembawa bahagia, pemimpin umat manusia. Begitu kata dendang syair yang berbau agamis. Kelahiran pembawa bahagia umat yang beragama. Satu syair yang sama dalam bahasa Arab dikumandangkan oleh penyanyi kondang tahun 60-an itu bernama Umi Kulsum. Saudara-saudara, Nabi Muhammad dilahirkan bukan dari keturunan ningrat, bukan dari golongan pejabat, bukan dari kelompok konglomerat, bukan turunan raden, bukan turunan tengku, bukan turunan priai, tapi lahir dari kalangan sederhana, bahkan fakir miskin. Lalu kenapa beliau menjadi manusia besar, menjadi manusia mulia? Ini pelajaran buat kita, bahwa kita pun yang hina di mata manusia boleh jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil menurut orang banyak, justru besar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, itulah sebabnya syair Arab berkata, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Boleh sesama. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa namun luar biasa, berbeda dengan kita. Nabi Muhammad umpama intan mutiara, sementara kita seperti batu bata. Batunya sama tapi harganya berbeda. Jadi kalau mau mulia, kemuliaan itu terus abadi lestari, maka landasannya adalah takwa. Berapa banyak orang yang besar di dunia ini tetapi ditopang oleh harta dan dunia. Selagi dunianya banyak, hartanya banyak, duitnya banyak, orang hormati dia, orang besarkan dia, orang muliakan dia, bahkan tidak sedikit orang puja-puja dia. Tetapi setelah duitnya lulus, hartanya ambles, berantakan semua, selesai sudah kebesaran orang itu sampai di sana. Kembali tetangganya berbisik-bisik, namanya bisik-bisik tetangga. Lihat ibu bekas menteri, lihat bekas gubernur, bekas bupati, bekas camat, bekas lurah, bekas RT, bekas hansip. Kalau bekas menteri mending gede pensiunnya, bekas camat lumayan juga ada bonusnya, bekas bupati alhamdulillah dapat tiap bulannya. Tapi yang parah bekas RT, bekas hansip, udah RT, udah hansip, bekas lagi parah dan parah. Gampang kan menurut kacamata Islam mencari kebesaran dan
Tuhan. Seperti orang Yahudi dan Nasrani yang memuji-muji nabinya, kemudian menganggap nabinya Tuhan atau anak Tuhan. Sekilas dalam Burdah kita baca, da'ma da'athun nasara fin nabiyihim. Artinya tinggalkanlah cara-cara memujinya orang Nasrani kepada nabinya. Wong sering orang lahiran sendiri sering diingat, kadang pakai ulang tahun, malah yang lucu pakai tiup lilin. Wong lilin mati, kok dinyalain terus ditiup biar mati lagi. Itu sama dengan pembelawanan manusia yang disertai doa panjang juburnya, panjang juburnya, panjang juburnya. Macam apa ini? Itu sama sekali tidak berbau Islam. Tapi iyalah, bolehlah. Tapi kenapa memperingati lahirnya Nabi sendiri, Rasulnya sendiri, kok dilupakan, kok ditinggalin? Tidaklah kita dengar di sekitar kita dengan versi yang berbeda, redaksi yang tidak sama, tapi intinya takzim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pakai marhaba, ada yang pakai ya Nabi salam alaika, yang pakai salawat biasa juga ada, toh intinya sama. Kemudian yang pakai marhaba, marhaba ya nurul aini, marhaba jaddal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khair da'i, marhaban nurul ani, marhaban jaddal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khair da'i. Yang pakai sholawat juga ada. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah
tersebut. Tapi Islam ini dikembangkan oleh manusia dari keturunan orang biasa, dari keturunan keluarga biasa, namun fakta berbeda. Karena apa? Karena Islam masuk agama samawi yang eksistensinya terjamin di bumi. Mari kita antarkan pembicaraan ini dengan sebuah ayat suci. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran atau agama, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi eksistensi Islam mutlak ada jaminan. Saudara-saudara, Nabi Muhammad dilahirkan berbeda dengan kita. Nabi Muhammad dilahirkan dari rahim seorang ibu yang keluar dari bawah perut kiri ibunya. Berbeda sekali dengan kita. Kita dilahirkan dari mana? Dari mana kita dikeluarkan? Kalau kita sebut langganan apa? Posisi Nabi dilahirkan sujud, wajahnya tengadah ke langit. Ini contoh dan ini lambang orang besar dan contoh buat kita. Kalau mau mulia, kalau mau besar, kalau mau mulia, banyak-banyaklah kau sujud, ditambah kau rajin bertahajud. Niscaya kau akan mendapatkan satu predikat manusia terpuji. Dalam bahasa Al-Qur'annya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Tuhan mau mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Hebatnya lagi, ibundanya Nabi tidak pernah merasa sakit dan melilit. Lahirnya aneh dan ajaib. Ibu-ibu kalau melahirkan dari mana, Bu? Bisa ibu melahirkan dari bawah perut, Bu? Bisa, Bu? Kalau yang dari biasa ibu tidak bisa. Umpama anak yang dilahirkan kembar 12, atau rahimnya terlalu lemah akibat kawin muda atau pernikahan ini. Ayo buruan bawa ke rumah sakit. Ini namanya bedah operasi. Yang di bedah ini perut sebelah kiri. Umpama dokter spesialis bedah, dokter spesialis kandungan. Jadi ilmu medis datang mutlak dari Islam saat Nabi dilahirkan. Datang dua wanita dari kelompok wanita suci yang bernama Siti Aisyah dan Siti Maria. Di dalam perjanji dijelaskan, Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Artinya, dan pada malam dilahirkannya Nabi, datang pada ibundanya Nabi dua wanita suci kiriman ilahi bernama Siti Aisyah dan Siti Maryam. Cahayanya yang terang benderang masih dapat dilihat dari negeri yang bernama Syam, yang kemudian menjadi tempat perniagaan Nabi. Mari kita bacakan syairnya. Maulidun Nabi Rasul Rabi'il Anisani Asyraman fil alaqalili Rasul. Dan lahirnya Nabi kita Muhammad, masyarakat yang sedang dalam kegelapan senantiasa mendapatkan nur yang terang benderang, dan setiap yang namanya Allah akan mendapatkan tetesan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiada kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Saudara-saudara, kalau kita ambil kesimpulan, saudara-saudara, ada beberapa kesimpulan yang diambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama, kita sudah membuktikan bahwa kita akan mengedepankan cinta kita kepada Nabi dibandingkan kepada yang lain. Buat cinta dari Nabi, bersamanya sama-sama kita masuk surga. Man ahya sunnati faqad ahabba
Dan kesimpulan yang terakhir, marilah lewat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita jadikan satu momentum untuk menjalin rasa persatuan, persaudaraan sesama manusia, terutama sesama umat Islam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk menjalankan syariat Nabi. Ini merupakan konsep Allah secara totalitas yang dalam bahasa Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara totalitas. Saudara-saudara, demikianlah ceramah yang ada pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum